Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ejaan dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Maizara, NPM saya 219110116 dan anggota kelompok saya Gina Fadila Putri NPM 219110110. Muhammad Riyandi Atmaza 219110218. Brili Prayoga Raihul Akbar 219110027. Muhammad Iqbal 219110060. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh anggota kelompok kami, yaitu Brili Prayoga Raihul Akbar. Kepada Brili saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brili Prayoga dengan NPM 219110027. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan membacakan materi tentang penulisan kata. Pengertian penulisan kata. Penulisan kata terdiri dari dua kata, yaitu penulisan dan kata. Penulisan adalah proses, cara, perbuatan menulis atau menuliskan. Sedangkan kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata penulisan adalah proses, cara, perbuatan menulis atau menuliskan. Penulisan berasal dari kata tulis. Penulisan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sebuah proses, cara, perbuatan menulis atau menuliskan, baik itu di atas alas ataupun lewat media elektronik. Dalam penjelasan di atas, dapat diartikan bahwa penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai wujud kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam bahasa sesuai ejaan yang disempurnakan sehingga dapat digunakan dalam berbahasa yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal. Saya akan menjelaskan materi tentang tujuan penulisan kata dan pedoman penulisan kata. Tujuan penulisan kata yang pertama adalah memberikan informasi. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi seseorang atau pembacanya. Yang kedua, membujuk. Membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan kata-kata manis, merayu, dan memikat hati. Yang ketiga, mendidik. Mendidik adalah salah satu tujuan dari komunikasi melalui tulisan. Informasi atau data yang disampaikan melalui tulisan akan memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi pembacanya. Yang keempat, menghibur. Menghibur adalah fungsi dan tujuan komunikasi melalui tulisan. Selanjutnya, pedoman penulisan kata. Dalam pedoman penulisan kata yang terdapat pada PUEBI berjumlah 9. 9 pedoman kata tersebut memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Berikut pedoman penulisan kata yang termasuk dalam PUEBI. Yang pertama, kata dasar. Yang kedua, kata berimbuhan. Yang ketiga, kata ulang. Yang keempat, gabungan kata. Yang kelima, pemenggalan kata. Yang keenam, kata depan. Yang ketujuh, partikel. Yang kedelapan, singkatan dan akronim. Yang kesembilan, kata sandang, si, dan sang. Itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada Muhammad Riyandi Atmaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riyandi Atmaza. Saya akan menjelaskan materi tentang penulisan unsur serapan dan tujuan tanda baca. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu penulisan unsur serapan.
Pengertian kata serapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain berdasarkan kaidah bahasa penerima. Berikut beberapa pendapat dari para ahli tentang kata serapan. Yang pertama, Robiah DKK tahun 2017. Penyerapan bahasa terjadi karena adanya kontak yang berkelanjutan dalam waktu lama antar penutur bahasa yang berbeda atau bahasa lainnya. 2. Hoket tahun 1965. Perubahan dan perkembangan dalam satu bahasa adalah wajar terjadi karena adanya kontak bahasa antar pengguna bahasa yang berbeda. Itu saja materi pertama yang saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada Gina Fadila Fitri. Saya Gina Fadila Fitri akan menjelaskan materi tentang perkembangan penulisan unsur serapan dan pemakaian tanda baca. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Belanda, ataupun bahasa Inggris. Berikut saya akan menjelaskan secara singkat hal-hal yang berhubungan dengan kaidah penyerapan yang disertai dengan sejumlah contoh. Yang pertama, penyerapan secara ilmiah. Kata-kata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang lazim dieja dan dilafalkan dalam bahasa Indonesia tidak akan mengalami perubahan. Contohnya seperti arloji, abjad, mode, badan, potret, dan sebagainya. Yang kedua, penyerapan seperti bentuk asal. Unsur asing yang belum sepenuhnya diserap ke dalam bahasa Indonesia dapat dipakar ke dalam bahasa Indonesia dengan jalan masih mempertahankan lafal bahasa asalnya atau bahasa asing. Contohnya shuttle, outside, dan come loud. Yang ketiga, penyerapan dengan terjemahan. Penyerapan unsur-unsur bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui penerjemahan kata-kata tersebut. Penerjemahan dilakukan dengan cara memilih kata-kata asing tertentu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya volcano yang artinya gunung api, feedback yang artinya umpan balik, dan take off yang artinya lepas landas. Yang keempat, penyerapan dengan perubahan. Unsur-unsur bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia ada yang penulisan dan pelafalannya disesuaikan dengan sistem ejaan dan lafal bahasa Indonesia. Yang kelima, penyerapan akhiran asing. Proses pengembangan bahasa Indonesia banyak menyerap unsur dari bahasa asing, di antaranya adalah akhiran asing. Yang terakhir ialah unsur serapan diberi imbuhan bahasa Indonesia. Unsur serapan yang diberi imbuhan bahasa Indonesia itu ialah unsur serapan yang sudah disesuaikan kaidah bahasa Indonesia dapat diberi imbuhan bahasa Indonesia. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang pemakaian tanda baca. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan atau EYD, ada 15 tanda baca yang lazim digunakan. Tanda baca tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, tanda baca titik. Yang kedua, tanda baca koma. Yang ketiga, tanda baca tanya. Yang keempat, tanda baca seru. Yang kelima, tanda baca titik koma. Yang keenam, tanda titik dua. Yang ketujuh, tanda hubung. Yang kedelapan, tanda pisah. Yang kesembilan, tanda elipsis atau titik-titik. Yang kesepuluh, tanda kurung. Yang ke-11, tanda kurung siku. Yang ke-12, tanda petik. Yang ke-13, tanda petik tunggal. Yang ke-14, tanda garis miring. Dan yang terakhir, tanda apostrof. Sekian materi yang saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Riyandi. Saya Muhammad Riyandi Atmaza akan menjelaskan materi yang terakhir tentang tujuan tanda baca. Ada beberapa tujuan tanda baca sebagai berikut. Yang pertama, membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Yang kedua, agar kalimat-kalimat yang ditulis dapat dipahami orang. Yang ketiga, untuk mengatur jeda ketika seseorang membaca suatu kalimat. Yang keempat, untuk mengatur intonasi dalam pembacaan suatu kalimat. Yang kelima, untuk memberi penegasan kalimat. Yang keenam, untuk menggambarkan struktur kata
atau kalimat yang ada di dalam sebuah tulisan. Ketujuh, untuk menunjukkan tata kata yang ada di dalam suatu tulisan. Sekian materi yang saya jelaskan. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Yang terakhir, kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mas Zarah. Kesimpulannya adalah yang pertama, penulisan kata terdiri dari dua kata, yaitu penulisan dan kata, di mana penulisan ialah proses, cara, perbuatan menulis atau menuliskan. Sedangkan kata ialah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan, perasaan, dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Yang kedua, pedoman penulisan kata agar tulisan yang dihasilkan mudah dimengerti ada 9, yaitu kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, dan kata sandang si dan sa. Yang ketiga, penulisan unsur serapan biasanya masih menggunakan bahasa asing, namun tetap dipakai dalam konteks bahasa Indonesia. Yang keempat, tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Yang kelima, sesuai dengan EYD, ada 15 tanda baca yang lazim digunakan dalam penulisan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.